sebuah desa kecil bernama Mangunsari, terdapat sosok legendaris bernama Samitri, penari ronggeng terbaik yang pernah ada. Keanggunan gerakannya, keindahan penampilannya, dan pesona yang memikat hati setiap penonton membuatnya diakui sebagai ronggeng paling berbakat dalam sejarah desa tersebut. Suatu malam, Sulastri, seorang penari ronggeng muda yang masih belajar di bawah bimbingan Samitri, ditugaskan untuk menari di sebuah acara besar yang dihadiri oleh 4 mahasiswa kuliah kerja nyata, KKN, yang sedang berkunjung ke desa tersebut. Acara tersebut diadakan untuk menghibur para tamu, dan tarian ronggeng yang dipentaskan Sulastri begitu memukau sehingga semua orang terpesona. Namun apa yang seharusnya menjadi malam yang penuh kegembiraan berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Saat tarian berlangsung, Samitri tiba-tiba mengalami kejadian nahas yang merenggut nyawanya di depan para tamu yang terkejut dan terpaku. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang, ditemukan fakta bahwa pada malam kejadian, para mahasiswa KKN yang menghadiri acara tersebut sedang dalam keadaan mabuk berat. Mereka tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Samitri, atau bahkan apakah itu adalah kecelakaan atau pembunuhan. Beberapa tahun berlalu, para mahasiswa KKN tersebut telah lulus dan berpencar ke berbagai tempat. Namun, bayangan kematian Samitri masih menghantui mereka dalam mimpi-mimpi buruk yang sering mengganggu tidur malam mereka. Salah satu dari mereka, Damar, merasa terganggu secara khusus. Dia adalah salah satu yang paling dekat dengan Samitri di antara 4 mahasiswa tersebut. Damar diam-diam mencintai Samitri, namun cintanya ditolak dengan halus oleh sang ronggeng yang lebih tua itu. Malam itu, ketika Damar sedang merenungkan masa lalunya di kamarnya, sebuah kehadiran tak terlihat mulai menghampirinya. Suara langkah kaki di lorong yang kosong, bayangan yang melayang-layang, dan teriakan histeris yang terdengar begitu dekat, padahal tidak ada orang di sekitarnya. Ketakutan Damar semakin memuncak ketika ia menyadari bahwa semua ini terkait dengan kematian Samitri. Arwah sang ronggeng mulai menuntut balas atas dendamnya yang belum terpenuhi. Damar mencoba mencari tahu kebenaran di balik semua ini, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu di Mangunsari. Namun, semakin ia menggali, semakin jelaslah bahwa salah satu dari mereka, mungkin bahkan dirinya sendiri, adalah pelaku di balik tragedi itu. Pada akhirnya, Damar terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa ia adalah pembunuh Samitri. Kejadian itu terjadi secara tidak sengaja karena keadaan yang kacau dan pengaruh alkohol yang membuatnya kehilangan kendali. Damar merasakan rasa bersalah dan ketakutan yang tak terhingga. Arwah Samitri terus menghantuinya, tidak memberinya ketenangan sekalipun sudah bertahun-tahun berlalu sejak malam mengerikan itu. Damar mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikirannya. Dia kembali ke Mangunsari, ke tempat di mana segalanya dimulai. Namun, desa itu tidak lagi sama seperti yang dia kenal. Wajah-wajah baru, bangunan-bangunan yang berubah, dan keheningan yang menakutkan meramaikan suasana yang dulu penuh kehidupan. Dia mendatangi tempat-tempat yang dulu sering dia kunjungi bersama Samitri. Panggung kecil di bawah pohon rindang tempat mereka berlatih, sungai kecil tempat mereka bermain air di musim panas, dan warung kecil di sudut jalan tempat mereka sering bercengkerama. Namun semuanya terasa kosong dan sunyi. Suara tawa Samitri yang manis, gerakan tubuhnya yang lincah, dan senyumnya yang hangat, semuanya hanya tinggal kenangan.
Damar mencoba mencari tahu keberadaan Sulastri, murid terakhir Samitri yang dilatih dengan penuh kasih sayang oleh sang maestro. Namun, kabar tentang Sulastri sangatlah sulit untuk ditemukan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia pergi meninggalkan desa setelah kejadian malam itu, sementara yang lain mengatakan bahwa dia telah menghilang tanpa jejak. Dalam pencariannya yang putus asa, Damar menemukan petunjuk yang mengejutkan. Di balik lemari tua di rumah Samitri, dia menemukan sebuah buku catatan yang tertutup rapat. Dengan hati-hati, dia membukanya dan menemukan rahasia besar yang terkandung di dalamnya. Buku catatan itu berisi cerita panjang tentang sejarah ronggeng di Desa Mangunsari, tradisi-tradisi yang terus dilestarikan, dan rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang. Namun, yang paling mencengangkan adalah bagian akhir buku catatan itu. Di situ terungkap bahwa Samitri adalah penari ronggeng terakhir dari garis keturunan khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Garis keturunan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib di Desa Mangunsari. Menurut catatan itu, Samitri telah diberi misi rahasia untuk melindungi desa dari ancaman yang tak terlihat oleh orang awam. Tugasnya tidak hanya sebagai penari ronggeng yang menghibur, tetapi juga sebagai penjaga dan pengawal batas antara dua dunia. Namun, pada malam kematian Samitri, batas itu terganggu. Kebetulan salah satu mahasiswa KKN yang sedang mabuk pada malam itu secara tidak sengaja melanggar larangan kuno yang ditempatkan oleh nenek moyang mereka. Larangan itu adalah untuk tidak mengganggu kegiatan spiritual yang dilakukan oleh Samitri dan para penari ronggeng lainnya di desa. Damar menyadari bahwa dia adalah satu-satunya yang dapat memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Dia memutuskan untuk memulai perjalanan spiritual untuk menemukan arwah Samitri dan mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Perjalanan Damar membawanya ke tempat-tempat terpencil di desa yang tidak pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia bertemu dengan orang-orang bijak yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan ritual-ritual kuno yang dapat membantu mengembalikan keseimbangan. Dengan bantuan mereka, Damar memulai serangkaian ritual dan upacara yang bertujuan untuk menghubungi arwah Samitri dan membimbingnya melewati batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Proses ini tidaklah mudah, penuh dengan rintangan dan ujian spiritual yang harus dihadapi oleh Damar. Selama perjalanan ini, Damar juga menemukan kebenaran yang mendalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan Samitri. Dia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan romantis, tetapi juga tentang pengorbanan, kesetiaan, dan kewajiban untuk melindungi orang yang kita cintai, bahkan setelah kepergiannya. Akhirnya, setelah melewati ujian-ujian yang sulit dan menghadapi tantangan-tantangan yang menguji keberanian dan keberadaannya, Damar berhasil menyatukan kembali arwah Samitri dengan dunia gaib yang seharusnya menjadi tempatnya. Keseimbangan pun dipulihkan di Desa Mangunsari. Ketakutan dan gangguan yang selama ini menghantui warga desa perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kedamaian dan keharmonisan yang lama hilang. Di balik kedamaian yang sudah pulih di Desa Mangunsari, Sulastri, sang murid dari Samitri, kembali ke desa dengan senyum misteriusnya. Dia terlihat seperti merasakan kebebasan atas pulihnya dan kepergian Samitri. Setahun berlalu, Sulastri kini menjadi penari ronggeng yang terkenal di Desa Mangunsari saat ini. Dan saat bersamaan pula 4 mahasiswa KKN datang untuk mempelajari tradisi dan kehidupan di desa itu. Sulastri melihatnya dengan ekspresi terkejut namun tersenyum. Kegiatan mahasiswa KKN itu diawasi oleh Sulatri. 1 dari 4 mahasiswa tersebut memiliki kekaguman dari sang rongeng tersebut. Pada malam yang dingin dan sepi, dengan kicauan burung gagak yang tak tahu arah datangnya, ditemukan mayat dari salah satu mahasiswa KKN tersebut. Warga desa terkejut atas penemuan itu.
Kini teror baru menghampiri desa Mangunsari. Desa yang tadinya damai, sekarang berubah menjadi teror yang aneh. Mayat mahasiswa KKN itu ditemukan warga sedang tergantung di pohon dan mengalungi selendang merah, seperti milik Samitri.